Pernahkah kamu melihat sekumpulan makhluk di lingkungan sekitar rumahmu? Ada hewan, tumbuhan, dan termasuk manusia. Satu sama lain memiliki hubungan loh. Nah, hubungan antar makhluk hidup tersebut dinamakan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup atau lebih yang mempunyai keterkaitan pada suatu lingkungan. Ada beberapa jenis hubungan antar makhluk hidup, diantaranya adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme. Pernahkah kamu melihat pencuri atau barang kamu dicuri oleh orang lain? Bagi pencuri, ketika ia berhasil mencuri barangmu, dia merasa sangat untung. Tapi bagi kamu, hal tersebut sangat merugikan, bukan? Hal ini dinamakan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan. Contohnya, ketika kamu memiliki kutu di kepalamu, pasti itu sangat mengganggumu, bukan? Kepalamu selalu merasa gatal, tapi kutu merasa senang karena bisa mengisap darah dari kepala dan bisa hidup di sana. Pada cuplikan video ini terlihat bahwa tangan saya sedang digigit oleh nyamuk. Saat itu kejadiannya saya sedang mencari lalat sebagai objek penelitian saya pada materi yang lainnya. Setelah digigit, tentu saya merasa gatal dan sedikit bengkak pada kulit tangan saya. Hai, aku ingin memperlihatkan pada kalian di sini aku melihat pohon buah sukun. Namun saat aku perhatikan lebih dekat, aku menyadari bahwa batang dipenuhi kerak lumut hijau yang tumbuh subur. Lumut ini menyerap nutrisi dari pohon sukun tanpa memberi apa-apa sebagai gantinya. Ini adalah contoh nyata dari simbiosis parasitisme, di mana lumut mendapatkan keuntungan sementara pohon sukun dirugikan. Pohon sukun itu terlihat semakin lemah karena lumut parasit tersebut terus menyerap nutrisinya. Bahkan beberapa bagian kulit pohon mulai berwarna kehitaman dan kering. Ini pertanda bahwa pohon sukun mulai terganggu kesehatannya akibat investasi lumut yang semakin parah. Pada video ini adalah contoh nyata yang saya alami ketika saya sedang duduk dan saya digigit oleh nyamuk tepat di lutut saya. Ini merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara ikan paus dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan paus, sedangkan ikan paus tidak mendapatkan pengaruh apapun. Hai, aku menemukan pohon ketepeng yang menjadi inang bagi dua tanaman paku. Ada paku sarang burung dan paku sisik naga. Kedua tanaman ini tumbuh subur di batang dan cabang pohon, menyerap kelembapan dan nutrisi dari udara tanpa merugikan pohon ketepeng. Pohon ketepeng tetap berdiri tegak, menjalankan proses fotosintesis dengan baik. Ini adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana tanaman paku mendapatkan keuntungan tanpa merugikan inangnya.
Pernahkah kamu membeli es pada saat cuaca panas? Apa yang kamu rasakan pada saat minum es ketika udara panas? Pasti kamu merasa segar, bukan? Dan penjual es pun mendapatkan keuntungan dari es yang kamu beli. Nah, hubungan ini dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh pada makhluk hidup yang lain adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak, di mana kerbau merasa diuntungkan karena kutu yang ada pada tubuhnya dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak merasa diuntungkan karena mendapat makanan. Saat aku melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan, aku secara tidak sengaja menemukan contoh nyata simbiosis mutualisme yang sangat menarik dan memperlihatkan keharmonisan alam yang luar biasa. Saat aku mengamati rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang sedang aku teliti, aku melihat kupu-kupu putih kecil yang hinggap di bunganya, menghisap nektar sambil membantu penyerbukan dengan sangat efektif. Tidak jauh dari sana, aku juga melihat lebah yang sibuk menghisap nektar dari bunga putri malu, membantu proses penyerbukan tanaman tersebut dengan cara yang sangat terkoordinasi. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana simbiosis mutualisme terjadi di alam, di mana kedua makhluk hidup saling menguntungkan satu sama lain dalam sebuah hubungan yang sangat seimbang dan alami.